Ini yang perlu dibenerin dari awal, jauh sebelum sampean memulai. Kenapa? Karena rata-rata sekitar 30-40% yang komen di YouTube Bakal Peternak itu adalah kalangan pemula. Dan di sini saya tidak mau sampai yang baru memulai itu justru langsung mengalami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar bosku? Berjumpa lagi kita di Bakal Peternak, dan semoga sampean selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Oke bosku, jadi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat. Dan untuk video kali ini kita akan bersharing tentang kesalahpahaman para pemula peternak ayam kampung. Kenapa? Karena bermula dari kesalahpahaman inilah awal kegagalan itu bisa terjadi. Oke, kita sebenarnya akan mempelajari, dan ini umumnya terjadi di kalangan para pemula, khususnya sahabat baper atau rekan peternak yang mungkin termotivasi dari beberapa video saya, atau mungkin termotivasi dari channel lain, termotivasi dari mungkin dari lingkungan, yang entah apapun itu. Yang jelaskan, ketika kita memulai sebuah peternakan itu, yang pertama kali dibenerin itu adalah pemahaman kita tentang peternakan itu sendiri. Kenapa? Karena kalau sedari awal, itulah saya katakan bahwa di dalam dunia peternakan ayam kampung ini, ketika kita memulai usaha peternakan ini, tidak cukup hanya dengan niatnya dulu, kemudian tidak cukup hanya dengan pengalaman, tetapi dimulai dari pemahaman yang benar dan pemahaman yang tepat. Kenapa? Karena kalau sedari awal pemahamannya sudah salah, maka seterusnya akan salah, sehingga akan membuat kita selalu berada di jalur yang salah dan pasti gagal, ya. Apa saja itu kesalahpahaman dari para peternak pemula? Oke, simak terus ya bos sampai habis, supaya kita bisa sama-sama belajar dalam hal ini. Oke, kesalahpahaman yang pertama adalah selalu menganggap bahwa modal itu di atas segalanya. Jadi umumnya para pengusaha, khususnya peternakan ayam kampung, bukan hanya di skala peternakan ayam kampung saja bos, tetapi dalam bidang lain juga seperti itu. Rata-rata orang kalau sudah memulai usaha, kemudian orientasinya dari mana? Orientasinya dari hasil pasti. Mungkin termotivasi, hasilnya kok gede ya. Cenderungnya kita itu selalu melihat atau termotivasi kepada hasil, tidak pada prosesnya, ya kan? Ini kesalahannya bos. Jadi yang membuat kita itu tidak lantas peka terhadap susahnya. Jadi tidak lantas kita melihat dari segi prosesnya, sehingga kita mulai beranggapan bahwa di saat saya sudah punya modal segini, maka usaha saya sudah jalan. Ini salah besar bos. Kenapa? Karena kalau semuanya diukur dengan modal, maka banyak sekali di kalangan kita ini yang mustahil untuk bisa sukses. Mustahil untuk bisa sukses dalam bidang apapun itu, termasuk peternakan ayam kampung. Kenapa? Karena kita orientasinya di awal sudah salah. Orientasi kita, pemikiran kita bahwa orang sukses itu semua dimulai dari memiliki modal dulu. Ini keliru bos. Ini keliru. Makanya selalu saja di video-video Bakal Peternak itu selalu saya sampaikan bahwa kunci memulai sebuah peternakan itu dimulai dari apa yang kita punya dulu, bukan dari modal berapa. Ya, dari apa yang kita punya dulu bos. Nggak usah terlalu muluk-muluk lah, ya kan? Simple saja. Kemudian selanjutnya, kesalahpahaman yang kedua adalah ketika dalam progres membangun kandang terlalu menyepelekan yang namanya sanitasi. Tetapi mustahil sebuah peternakan dengan populasi ratusan ekor itu dikelola
tanpa sanitasi itu mustahil, bos. Saya bilang ini pembodohan. Kenapa? Boro-boro ratusan ekor, bos. Saya saja yang di sini ya, ini aja kan skalanya nih udah mulai kurang banyak nih. Walaupun tetap ada 100 ekor, tetapi kan ukurannya masih kecil-kecil, masih dalam fase pembesaran seperti ini. Ini saja kalau kita tidak perhatikan soal sanitasinya, tidak kita perhatikan soal kebersihan dari wadah pakan minumnya, cuman butuh 3 hari kotor lagi, bos. Di bawah ini 3 hari ya numpuk lagi. Kalau dalam kondisi basah hujan, maka dia akan timbul ulat belatungnya itu. Ini akan menjadi penyakit, belum lagi aromanya, ya. Apalagi kalau sampean melakukan ternak ayam kampung ini dengan non fermentasi, ya selesai tetangga sampean, selesai juga sampean akan terganggu dengan baunya, dengan amoniaknya juga akan memicu penyakit di ayam sampean. Jadi mustahil, impossible, dan sangat tidak mungkin sebuah peternakan itu bisa jalan atau bisa dikelola dengan tanpa sanitasi. Jadi sanitasi itu apa dulu? Ini yang perlu dipahami dulu buat para pemula. Sanitasi itu manajemen kebersihan, itu masuk dalam kategori sanitasi. Manajemen kotoran itu masuk dalam kategori sanitasi. Saluran pembuangan air itu juga bagian dari sanitasi. Loh, sampai bayangkan loh, dalam sebuah bangunan aja kalau nggak ada saluran pembuangan air, tidak ada saluran pembuangan kotoran, lah ya sampean bisa bayangin lah kalau bangunan rumah kita sendiri aja tanpa sanitasi, lah apalagi ini ayam, bos. Jadi mustahil ya. Jadi sampean mungkin pernah melihat konten-konten atau di sosial media yang konon katanya tanpa sanitasi itu mustahil, bos. Sangat tidak mungkin, dan itu jangan ditiru. Itu sudah kesalahpahaman paling besar sudah itu, yang mengatakan bahwa kita bisa mengelola kandang itu tanpa sanitasi. Sanitasi itu penting. Jadi pada saat sampean awal pertama sampean membangun sebuah kandang, ketika baru memulai nih, sampean sudah netapin modal, kemudian sudah punya lahan, yang pertama kali sampean harus rancang, harus perhatikan adalah wadah tempat cuci, tempat minum atau tempat pakan. Ini perlu sampean perhatikan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini penting, bos. Dan setiap hari sampean akan bergulat dengan yang namanya mencuci seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau bisa sampean bisa buatkan saluran untuk memudahkan sampean membuang kotoran ayam ini, sampean buatkan. Kalau enggak ya sampean harus rutin setiap hari, atau kalau dalam kondisi close sampean setiap hari sapu-sapu ya, karena kalau dalam close kan dia tidak terkena air hujan, secara otomatis bisa disapu kemudian dibuang atau dikarungin dijadikan pupuk kandang. Ini adalah bagian dari sanitasi, bos. Kalau sampean tidak perhatikan sanitasi atau kandang sampean non sanitasi, kesalahan besar. Kenapa? Karena sanitasi yang buruk adalah awal bencana penyakit ayam itu akan berkembang di kandang sampean, dan itu pasti, saya jamin itu pasti. Oke, kemudian yang ketiga, kesalahpahaman yang paling besar yang sering dilakukan oleh para pemula adalah menganggap bahwa beternak ayam, khususnya ayam kampung, itu sangat mudah. Karena menurutnya kan ayam broiler kan kaget sedikit jantungan mati, ya. Ayam petelur cium bau parfum atau aroma yang tak sedap, mogok bertelur, atau bahkan ada bermasalah, mudah sekali bermasalah. Kayaknya ayam kampung ini paling gampang, cukup dikasih makan dan kita tinggal menunggu masa panen. Salah besar ya, salah besar. Dimulai dari DOC, perawatannya itu juga cukup menyita perhatian kita, cukup menyita waktu kita dalam melakukan perawatan. Kemudian masuk fase pembesaran, sampai harus perhatikan pakannya, sampai perhatikan pertumbuhannya, sampai perhatikan kebersihan kandangnya, sampai perhatikan kebutuhan nutrisinya. Ini penting. Kemudian belum lagi mau bermasalah dengan kanibal, karena dia mulai kanibal di usia-usia pembesaran itu. Kalau salah dalam perawatannya, maka hal-hal yang saya sebutkan itu pasti bisa terjadi. Jadi saya katakan tidak susah sebenarnya beternak ayam kampung ini, tapi jangan digampang-gampangin. Nah, kebanyakan pemula kesalahpahamannya adalah selalu beranggapan bahwa beternak ayam kampung ini gampang, cukup dikasih makan, dikasih minum, wes tinggal tunggu masa panen.
Semua harus sampai analisa, sampai perhatikan, sampai buat jadwalnya, kapan pemberian vitamin, kapan pemberian jamu, itu semua kompleks bos, dan harus dilakukan. Makanya saya katakan kalau mau sukses itu konsisten, disiplin, dan terus belajar. Jadi salah besar kalau dibilang mudah, ya memang tidak sulit kalau ternak. Yang penting kita mau belajar. Yang penting 3 itu tadi. Apa yang 3 itu? Konsisten, ya dilakukan setiap hari. Kemudian yang kedua disiplin, tepat waktu, dan yang ketiga adalah terus mau belajar. Ya. Kemudian kesalahpahaman yang keempat adalah tidak memiliki acuan dasar atau tidak memiliki tempat untuk bertanya atau tidak memiliki tempat untuk belajar. Nah ini karena sudah salah yang tadi itu, selalu menganggap remeh, akhirnya malas belajar, tidak mau bertanya, atau mungkin tidak ada tempat untuk media belajar, atau belajar di tempat yang salah. Oh ini di kalangan peternak biasanya cuman belajar dari YouTube. Saya tidak salahkan YouTube-nya, saya tidak salahkan konten kreatornya, tetapi carilah konten kreator atau carilah YouTube peternakan yang memang direkomendasikan. Pertama, caranya mudah, kedua caranya benar, dan yang ketiga caranya tepat. Kenapa? Karena saya juga tidak katakan semua, kebanyakan hanya sekedar konten. Ini yang perlu sampean perhatikan bos, ini yang perlu sampean jangan sampai salah pilih, karena yaitu tadi acuan sampean. Karena yang namanya acuan itu adalah rule. Jadi sampean itu mau jalannya kemana, itu sampean butuh acuan, sampean butuh penunjuk jalan. Nah kalau penunjuk jalan sampean nunjukin yang salah, ya selesai sampean. Ya seperti itu tadi yang saya bilang, yang mengatakan bahwa perawatan kandang non sanitasi itu salah besar itu bos, nggak mungkin itu ya. Jadi ini yang perlu sampean perhatikan bos, dan ini sangat berbahaya kalau sampean dari awal aja sudah salah dalam memahami. Ini yang perlu dibenerin dari awal, jauh sebelum sampean memulai. Karena apa? Karena rata-rata sekitar 30-40% yang komen di YouTube Bakal Peternak itu adalah kalangan pemula. Dan di sini saya tidak mau sampai yang baru memulai itu justru langsung mengalami kegagalan hanya karena gagal pemahaman di awal. Dan saya yakin sampai kalau nonton video ini, sampai pasti pernah mengalami ini, sempat mengalami yang namanya salah pemahaman ini yang saya sebutkan ini. Kemudian next yang kelima. Yang kelima, kesalahpahaman peternak pemula adalah tidak melakukan pencegahan. Nah, ini juga bahaya bos, karena ayam itu mau dia dari DOC, mau dia dari masa fase pembesaran, masuk fase menjelang panen, kalau dia sudah bermasalah dengan penyakit, percaya saja dia sulit untuk normal kembali. Mungkin ada di beberapa kasus bisa normal, bahkan bisa kembali gemuk, sehat lagi. Tetapi di banyak kasus yang terjadi, ayamnya menemui kematian. Kalaupun sembuh, sudah tidak bisa normal lagi. Contoh kalau sudah kena senot, ya buta. Dan kalau sudah buta seperti itu, udah berat bos, udah berat. Berat, mau diapain juga udah nggak bisa diapa-apain lagi. Apalagi kalau udah kadang kurus, kurang nutrisi, kurang vitamin, wah berat sudah bos. Jadi pentingnya tanamkan pemahaman kita bahwa sebelum ayam saya sakit, saya harus melakukan pencegahan terlebih dulu. Apa saja pencegahan yang harus dilakukan? Ya saya sering katakan, sering lakukan pengasapan. Ya simpel saja, bakar-bakar sampah setiap pagi dan sore hari. Kemudian jamu-jamuan, simpel-simpel saja bos. Kemudian memperhatikan kebersihan kandang, selalu diperhatikan, perhatikan amoniaknya, kendalikan amoniaknya, atasi kanibal. Itu semua bagian-bagian dari bagaimana cara kita merawat, mencegah ya maksud saya. Jadi perawatan yang kita lakukan itu adalah ada tindakan pencegahan. Jadi sebelum ayam kita sakit, sebelum ayam kita bermasalah. Selanjutnya, kesalahpahaman peternak pemula. Ini yang terakhir bos ya.
menganggap bahwa peternakan ayam kampung itu sukses di peternakan ayam kampung itu bisa diraih dengan instan. Ada modal, ya kan? Ada modal, kemudian bikin kandang, beli bibit, beli DOC atau beli indukan, kemudian ternak, kasih makan, kasih minum, dirawat, kemudian panen. Setelah panen kemudian sukses, dapat untung. Keliru bos, salah besar. Di awal sampai jangan dulu cerita untung. Kenapa? Karena di awal sampai sudah keluar modal gede. Jadi ada yang namanya break even point atau kembali modal. Kembali modal dari mana? Dari biaya kandang, beli bibit, beli biaya pakan. Di awal-awal itu ada yang namanya BEP atau break even point, balik modal kalau bahasa kampungnya. Jadi jangan sampean begitu buka terus periode pertama nih, mungkin dalam 2 bulan atau 3 bulan sampean panen, lantas sampean hitung, wah saya sudah untung. Belum untung bos, belum. Sampean baru dikatakan untung itu ketika total biaya modal di awal itu sudah kembali. Itu baru sampean bisa cerita untung. Tapi kalau masih di awal-awal itu belum. Dan parahnya, boro-boro mau balik modal, ya kan? Boro-boro mau balik modal, yang ada baru di awal, baru memulai udah rugi. Ayamnya udah pada mati. Ya itu tadi, karena kesalahpahaman di awal itu tadi, salah dalam memahami. Lah terus apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama nih, perlu dicatat nih bos ya. Yang harus dicatat, yang harus dilakukan pertama kali adalah pelajari dulu. Belajar dulu. Belajar dari mana? Belajar dari 1 ekor, 2 ekor, sepasang, 2 pasang. Mulai dulu step by step. Kalau perlu dari setiap fase sampai sudah harus belajar. Setiap fase maksudnya gimana? Mulai dari fase DOC sampai belajar dulu. Mungkin DOC-nya jangan banyak dulu, dari 5 ekor, 10 ekor. Kemudian masuk fase pembesaran, pelihara dalam kandang seperti ini. Gemuk-gemuk enggak? Sehat-sehat enggak? Kanibal enggak? Cacingan enggak? Kalau sudah dalam fase seperti ini. Kemudian kalau sudah masuk fase panen seperti ini. Nih, berapa persen yang mati, berapa persen yang bermasalah, berapa persen yang kurus, berapa persen yang layak jual. Nih perlu sampean pelajarin bos, perlu sampean latih. Dan latihan ini tidak bisa instan. Makanya saya bilang salah besar, salah pemahaman peternak pemula kalau mengatakan bahwa sukses di peternakan ayam kampung itu instan. Tidak bos, semua prosesnya panjang. Dan seperti saya katakan di awal, tidak bergantung pada modal, tapi bergantung pada kesabaran sampean, konsistensi sampean untuk terus melakukan setiap hari, disiplin lakukan setiap hari, dan terus belajar setiap hari. Itu yang namanya perjalanan sampean menuju sukses ternak ayam kampung ini. Jadi yang pertama sampean lakukan adalah pelajarin dulu dari seekor, 2 ekor, dari sepasang, 2 pasang, dan belajar dari fase ke fase, dari DOC, pembesaran, menjelang panen sampai panen. Kemudian bagaimana menangani indukan supaya produksi telurnya maksimal, bagaimana merawat pacek, merawat pejantan, perlu sampean pelajari. Ini juga pelajaran bos, ya, latihan, ya. Kemudian yang kedua, mulai amati, belajar mengamati. Ini yang kedua bos ya, belajar mengamati. Jadi usahakan kalau di kandang jangan setelah habis ngasih makan bikin pengasapan seperti itu, jangan langsung ditinggal kandangnya, tapi perhatikan perilaku ayam. Karena dengan sering sampai nongkrong di kandang, mungkin sejam 2 jam sampai nongkrong, walaupun sudah selesai memberi makan, sudah selesai memberi minum seperti ini, sudah cuci-cuci dan lain sebagainya, tetap nongkrong di dalam kandang sampean untuk mempelajari perilaku ayam. Karena ayam yang menunjukkan tanda-tanda bermasalah itu tetap kelihatan bos, tetap kelihatan, nggak bisa dibohongin. Nah itu sampai pelajari itu, mana ayam-ayam saya yang mulai menunjukkan tanda-tanda sakit, pisah, segera dipisah. Ini perlu sampai pelajari, dan ini tidak bisa saya belajarnya dari teori, itu nggak bisa. Oh ayamnya kudu pucet, ayamnya harus lemes, harus ini itu nggak bisa. Sampai harus melihatnya langsung di kandang. Kemudian yang ketiga, sampean mesti
Seperti saya katakan tadi, mesti sabar. Seperti saya katakan bahwa ternak itu tidak bisa instan. Jadi yang harus sampai lakukan adalah sabar. Sabar. Kalau lagi ada masalah dengan DOC-nya, mungkin sakit, tidak mau makan, mencret, sabar. Jangan lantas putus asa. Aduh, saya lemes kalau begini. Atau mungkin pada saat pembesaran ayamnya pada cacingan, pada saat pembesaran seperti ini, pada cacingan, pada senot semua, kemudian pada kanibal, terus lemes. Aduh, sabar. Kemudian menjelang panen ya, pada saat panen harganya murah, sabar. Semua ada prosesnya, semua ada jalannya, semua ada rule-nya. Tinggal sampai ikuti aja. Kalau rule atau jalan sampai ini bener, insya Allah sampai akan sampai di finish, dan itu pasti menguntungkan. Kemudian yang terakhir, saran saya adalah pilihlah acuan yang tepat, atau pilihlah tempat untuk bertanya yang tepat. Pilihlah sosial media yang tepat. Jangan asal pilih, jangan asal tonton, ditiru. Jangan sampai sampean itu salah meniru. Wah, ini parah ini, bos. Oke, jadi semoga buat sampean yang baru beternak atau baru mau memulai, mungkin termotivasi dari manapun itu, saya tidak salahkan motivasinya, tapi saya sarankan di sini jangan sampai salah dalam memahami sehingga sampean udah keliru dari awal. Otomatis sampean akan perlahan tapi pasti sampean akan berjalan menuju jalan kegagalan, dan saya tidak mau itu. Mulai dari pertama, dari awal, pelan tapi pasti, tapi benar. Mending lambat tapi benar. Nggak penting cepat instan tapi salah, itu jangan, bos. Tidak ada jalannya cepat kilat sukses di peternakan ayam kampung, itu nggak ada. Semua dimulai dari pelan, tepat, belajar, berproses sampai akhirnya kita sampai di tujuan. Itu baru benar. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini, dan semoga bisa memberikan manfaat. Dan sekali lagi, intinya bakal peternak bisa terus memberikan motivasi, memberikan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri. Jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.